Ajarin. Ya. Cair 10 miliar. Ya. Jadi ini jadikan magnet, penyedot, ya, pemanggil, penarik teman-temannya dia, kawan-kawannya dia, di mana saja ketarik oleh dia. Nah ini kita pakai ritual begini, selalu memohon kepada Allah tetap ya. Ada di situ, nanti dikembangkan sendiri bahasa Purwokertonya. Ya. Karena kan kalau makan di sini kan tidak ada sega. Sega. Seganya nggak ada di sini. Iya, kalau di sana sega. Nggak ada. Makanya sesuaikan nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nariknya ke dalam begini. Dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomah aminnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya kerjakan ini yakin pasti Allah kabulkan. Bukaannya seperti itu, diundang dengan sebutan apa, cantik, ganteng, atau sebutan apa yang di Purwokerto yang bagus, pas yang pas gitu. Kan si ganteng sayangku, kamu undang ya, kamu ajak ya, kamu bawa ya, kawan-kawanmu, saudara-saudaramu datang ke rumah saya sini, masuk ke almari saya, masuk ke brankas saya, masuk ke rekening saya. Ganteng, kamu undang, kamu ajak, kamu bawa ke sini kawan-kawanmu dari manapun saja yang sebanyak-banyaknya. Saya perlu uang 10 miliar bulan ini. Saya perlu uang 10 miliar setiap bulan selanjutnya. Untuk itu, ganteng, kamu undang ya, kamu ajak ya, kamu bawa ya kawan-kawanmu yang berada di mana saja sebanyak-banyaknya. Intinya seperti itu, ditambah-tambah kata-kata yang biar menambah yakin lagi, monggo. Dilakukan seperti ini berulang-ulang, jadi bisa 9 kali, 7 kali. Ini jangan dibuat belanja dulu, masukkan di plastik biar nggak mudah lecek. Tapi nanti kalau pas meraktekin nyentongi gini, dikeluarkan dari plastik. Boleh habis sholat, pagi, siang, sore, malam boleh. Habis baca Quran juga boleh. Baca Quran juga boleh, ya. Bos, lo kalau nggak buru-buru, santai, lo bisa ikut acara seminar gratis hari Sabtu pagi jam 7, tapi nggak live. Kalau live lo bisa nonton di Purwokerto karena kita nggak live. Kalau Mbak Nadia bisa cair 1 triliun, dia mau ngajarin tamu-tamunya cair 10 miliar. Kalau dia kan udah cair 1 triliun. Nah lo datang dah. 10 miliar hari Sabtu pagi jam 7 di sini di atas. Kedua, ada tamu RDAY dari Kalimantan Timur. Dia dari bayi, dari kecil, dari lahir hobinya tukang nyantet, dan santetannya nggak pernah gagal. Dia nyantet apa aja berhasil, nggak pernah gagal. Tembus terus. Makanya besok dia mau ngajarin nyantet. Nah mau gua, kenapa nggak kita pelajarin tuh ilmu santet? Untuk apa? Untuk nyantet hajat kita terkabul. Begitu bos. Terutama kita nyantet duit kita yang di orang, kita santetin tuh biar pada mati. Kenapa nggak di live Haji? Habis nanti yang pada nonton, dukun-dukun pada komplain. Biarin aja, Lu nya mah biarin, tapi kan lo lihat dong buzzer-buzzernya. Kan nanti pada nggak suka, kasihan kan. Nah dia tuh dari kecil, dari lahir emang dia hobinya gitu bos, dan nggak pernah gagal kalau nyantet. Kalau nyantet nggak pernah gagal. Nah besok dia mau ngajarin ilmu santet yang jitu.
Nah mau gue, kenapa nggak kita pelajarin, nanti kita praktekin untuk hajat kita. Misalkan kita mau nyantet omset per hari 10 juta. Nah, kita sebut tuh kata-kata jitunya dia. Oh ngomongnya ini. Ya kita pakai. Nanti kan di poker tuh orang bingung. Kok lu bisa berkembang? Ya kan gue punya ilmu santet. Lu melawan gue. Gue udah punya ilmunya dari RDA ya, ilmu santet ya kan. Terutama kita nyantet yang tuh yang pada ngomong jelek di medsos. Udah 7 yang mati bos, kurang 3 ya. Nah kita santet. Lumayan bos. Tapi entar lo diskusi dulu. Karena ini kan hari Sabtu acara ini, sekarang baru Rebo. Masih panjang. Masih panjang. Jadi lo ngobrol dulu. Kenapa nggak kita tinggal aja dia? Ini pulang berdua nih kita tinggal. Nanti kan dia pulangnya bawa ibu yatim dari sini. Ada saja yang tinggal satu ya. Iya. Bisa diatur nanti timnya banyak loh. Ada ibu yatim gue yang umur 90 tahun. Oke? Sip, terkabul ya. Sip. Cair ya, 10M ya. Tunai ya, 10M ya. Bos, gue humor ya. Jangan diambil hati lo, Bos. Mas Marco gue. Iya. Oh iya. Mas, terima kasih banyak. Ya. Son, lo ada yang mau diobrolin nggak? Oh iya. Oh iya, ayo. Ini Pak. Yuk duduk sini. Tinggal di mana? Brebes. Mic-nya mana? Sehari-harinya apa Pak di Brebes kegiatannya? Saya jasa servis Pak Haji. Nyerpis apa? Kulkas, mesin cuci, gulung dinamo. Kalau nyerpis Sony bisa gak? Sony. Sony itu kalau dulu-dulu mah pernah, cuman sekarang tuh udah ini Pak Haji, matanya udah kurang jelas itu. Oh iya. Sudah nggak bisa diservis ya? Iya. Sony udah gak bisa diservis ya? Iya. Jadi bisanya merek apa? Enggak, Sony kan udah bubar itunya apa? Tapi dia masih di sini. Enggak, maksudnya Gak bubar-bubar Sony. Perusahaannya Pak Haji, perusahaannya yang di Sidoarjo itu kan udah nggak ada. Oh udah nggak ada. Udah gulung tikar kayaknya, Iya. tahu gimana. Ini belum gulung tikar. Masih duduk tuh di belakang namanya Sony. Oh iya, orangnya. Orang. Jadi lo nyerpis kulkas, AC, gulung dinamo, pasang AC, iya. sendiri apa ada timnya atau ada anak buahnya? Itu dulu ada yang kursus, terus cuman sekarang udah buka sendiri. Terus yang ngelanjutin anak saya juga gitu. Kalau saya lagi pergi, anak saya bantu-bantu gitu. Nah orang-orang tahu lo bisa nyerpis dari mana tuh orang-orang bos? Ya mungkin dari mulut ke mulut ya. MLM. Dulu kan saya sebelum jasa servis dulu saya jualan bingkai dulu. Bingkai. Keliling apa mangkal? Keliling dulu. Pakai gerobak. Pakai gerobak. Didorong. Iya. Bingkai kaca-kaca itu cermin tuh yang besar. Beli bingkainya di mana listnya kayunya tuh? Dulu ada bosnya Pak Haji. Ada bosnya dulu. Terus semenjak itu kan saya lihat orang lagi gulung dinamo tuh kayaknya enak ya kerja dinamo. Makanya saya terus terang aja langsung nyamperin orang yang gulung. Kata saya ini enak kayaknya kalau gulung gini nih, gak kayak saya panas-panasin gitu. Akhirnya coba aja kalau mau kerja aja di sini gitu. Terus saya kerja di situ Pak Haji 3 bulan udah langsung bisa sendiri gitu. Bisa gulung. Jadi lo gelutin udah berapa lama nih gulung dinamo? Udah 15 nyerpis tahun. kulkas. 15 tahun. 15 tahun. 15 tahun. Nah, dari usaha gulung dinamo, nyerpis kulkas, Iya. lo bisa kebeli Pajero gak sama Fortuner? Alhamdulillah belum Pak Haji. Belum. Bisa gak kebeli sawah 10 hektar? Belum bisa waktu itu. Sekarang?
Ya mudah-mudahan, insya Allah mudah-mudahan saya bisa terkabul dengan datanya ke sini gitu ya. Iya. Terus sama minta doanya Pak Haji, restunya saya mengamalkan doa RDAY gitu supaya dapat berkah dan tercapai cita-cita saya gitu. Jadi lo paksain mulai dari sekarang nanti pulang, bangun jam 00 wajib. Senyum wajib. Iya Pak. Tahajud wajib. Paksain baca Quran 12 juz wajib. Bisa gak? Cuman itu terus terang aja saya terkendalanya di baca Qurannya itu Pak Haji kurang lancar. Pernah baca Quran sampai berapa juz? Ya belum sampai jus-jusan Pak Haji, terus terang aja saya gimana ya, dulunya satu nggak pernah mondok gitu, terus keduanya mungkin terkendala waktu, itulah sibuk gitu apa gimana gitu, jadi belum sempat baca Quran kayak gitu. Cuman anak saya mah alhamdulillah mondok Pak Haji, alhamdulillah mondok dua-duanya gitu. Tapi kan nanti kalau lo mati kan gak ada kaitannya sama anak. Kalau lo mati dikubur, Iya. temen lo dikubur tuh baca Quran. Lo nggak bisa ngandelin anak nengok kuburan lo setahun 2 kali, mau puasa sama mau lebaran. Iya Pak Haji. Emang lo bisa ngandelin anak tengokin gue dong di kuburan? Nggak mau dia, orang dia lagi sibuk. Jadi siapa lo dikubur? Sendiri sama baca Quran itu. Jadi lo paksain baca Quran. Berani gak? Insya Allah kedepannya saya insya Allah saya maksain. Harus. Jadi bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, maksain baca Quran. Pelan-pelan maksain, pelan-pelan maksain, pelan-pelan maksain. Nanti gue mau di usia kita 50 ke atas, 60, duit ngejar kita. Gue gak mau lo nyari duit, udah tua. Ya, amin, cukup, udah capek lah. Duit ngejar kita. Gimana caranya? Bikin takjub Allah dengan cara baca Quran. Kalau orang kan baca Quran cuman gugurin kewajiban. One day one juz, gugurin kewajiban. Gue maunya lu 12 juz, maksain. Pelan-pelan. Sekarang belum sebaris 2 baris, nanti ditekunin lama-lama lu bisa. Insya Allah. Buktinya tuh lo gulung dinamo sampai 15 tahun. Buktinya lo benerin kulkas bisa awet sampai 15 tahun. Maksud ini enggak. Jadi kalau bisa lo baca Quran sambil ngeromet. Tanpa lo lihat lo udah bisa ngomong sendiri. Iya. Nanti gue tinggal telepon ambulan 911 lo gue masukin rumah sakit jiwa. Selesai. Iya Pak Haji. Ya? Bingung karena lo. Bapak jadi maksain ke RDAY, tahu dari mana nih RDAY? Ya biasa dari YouTube Pak Haji. Apa yang tertarik dari YouTube-nya RDAY? Ya tertariknya ya itu banyak yang terkabul gitu ya, hajatnya gitu. Cuman ya saya juga mungkin gimana ya Pak Haji, ya lagi kelilit lah gitulah, kelilit utang. Kelilit dinamo? Enggak. Bukan kelilit gulungan dinamo, bukan? Ya, ini apa aja saya cerita Pak Haji ya, termasuk ke sini juga saya sebenarnya maksain, teringat kata-kata Pak Haji, maksain benar. Harus maksain. Kalau enggak lu nggak bakal ketemu gue. Terus terang aja saya kemarin itu kan sempat nyokolain BPKB ya, BPKB motor itu ya, buat rencana ke sini. Saya tuh kenal si apa tuh namanya ada Susantonya juga. Tuh. Itu ketipu Pak Haji. Berapa? Pertama kan saya setiap sodako subuh itu transfer 100 itu ya. Terus yang terakhir itu 2.100.000 Pak Haji. Iya. Itu ketipu. Ketipu nih. Iya. Namanya Yulia Susanto. Iya, ada AI-nya, ada Susantonya iya. Oh, ada AI-nya, AI Susanto. Iya kalau nggak salah gitu Pak Haji. Oh iya. Seli ya? Seli Ani Seli. Iya, Ani Seli Susanto. Iya itu Pak Haji. Iya. Itu penipu, Bos. Ya, tapi nggak apa-apa, Bos. Ya, nggak apa-apa. Rezeki nggak bakal ketukar. Nanti Allah ganti, tenang aja. Yang penting lo baca Quran aja. Amin. Nanti yang nipu lo kan almarhum. Iya. Nanti lo tinggal melayat ya. Rumahnya di Pabuaran. Rumahnya di Pabuaran. Penipunya rumahnya di Pabuaran. Nanti lo ke Pabuaran. Pokoknya lo baca Quran. Bisa gak baca Quran? Insya Allah saya maksain Pak Haji. Paksain ya. Soalnya nanti ini amit-amit jangan sampai. Kalau lo meninggal dikubur, istri sama anak nengok kuburan setahun 2 kali. Contohnya kayak gue nih. Bokap gue dikubur di Jawa dari tahun 73. Sampai hari ini gue
gimana mau nengokinnya? Budi kan tinggal di Jakarta, di Bogor. Iya Pak Haji. Nggak bisa lah nengokin. Nah lu juga begitu. Akhirnya apa? Siksa kubur. Mana ya anak-anak gue yang udah gede-gede ya, kok belum nengokin gue? Tuh. Nggak sempet. Kenapa? Karena gue lagi gulung dinamo. Tanggung. Karena gue lagi nyerpis kulkas. Akhirnya siapa? Temen. Ya cuman baca Quran doang. Tapi kalau orang bilang, lo ngapain baca Quran? Biarin. Gue suruh Pak Haji Dwi suruh baca Quran. Gitu. Itu kendalanya kadang-kadang setengah 4 itu ngantuk ya, minta ampun ya. Berhenti dulu minum kopi. Iya. Minum kopi, habis lo minum, nanti lo cari pentil susu bini lo di mana. Mesti beda. Nggak boleh dicampur kopi susu. Kopinya sendiri, susunya sendiri. Lo pernah gak nenek sama bini lo? Ya pernah sih Pak Haji. Kapan? Ya gimana ya? Ya sering sih, kadang-kadang kan ya waktu mau ML itu mungkin kali ya. Nenek dulu. Iya. Nenek dulu apa ML dulu? Ya kadang nenen dulu gitu Pak Haji. Nenek dulu ya. Iya. Kapan terakhir lo ML sama bini lo? Ini maaf aja kalau saya jujur Pak Haji ya. Iya. Ini kan saya agak mungkin perlu ada yang ditanyakan Pak Haji ya. Maksudnya Boleh. kan Boleh. ini terus terang saya maaf aja Pak Haji ya kalau bukannya saya sombong ya. Terus terang kan saya istrinya 2 Pak Haji. 2. Yang pertama di mana? Yang pertama ya di kampung itu juga. Yang kedua? Ya di kampung itu juga, tetangga. Oke. Sama istri yang pertama anaknya berapa? Anak yang istri pertama 3. Sama istri yang kedua? Anak istri yang kedua itu 3 juga, cuman yang satu lolos meninggal gitu. Jadi sama istri yang pertama anaknya 3. Kawin lagi sama istri yang kedua anaknya 3. 3. Itu samperan itu Pak Haji. Jadi suaminya itu masih hidup gitu. Oh, jadi Cuman janda. Iya janda. Bawa anak berapa? Bawa anak 3 Pak Haji. Bawa anak 3. Kawin sama lo dapat anak berapa? Satu cuman meninggal. Oh, 1. Oh, iya. Ya awalnya anak dia tuh kerja Pak Haji di tempat saya kerja gitu. Itu kan awalnya. Terus saya kasihan gitu. Itu Lo kan, kawinin emaknya. iya. Itu soalnya namanya bos kreatif. Gue soalnya kan setuju itu terus terang aja Pak Haji, sekolah itu nggak ada yang modalin gitu. Iya. Dia kerja di tempat saya gitu. Terus habis itu pulang jam 5 saya kasih Kasihan ya. Iya gitu. Kenapa nggak kita kawin aja ibunya ya? Ini mah bukan saya sombong Pak Haji ya. Terus terang aja memang gimana ya? Memang ini perlu saya ceritakan gitu. supaya gimana ya? Karena supaya ini pengalaman terbuka buat gitu. pengalaman buat lo, buat pelajaran buat kameramen. Iya kameramen. Coba cerita gimana caranya kalau lo bisa ngawinin bini kedua. Liku-likunya gimana? Ya awalnya kan anaknya kerja di tempat saya Pak Haji. Terus saya kasihan gitu ngelihat kronologi. Saya juga nggak punya, cuman lebih nggak punya lagi dia gitu. Makanya saya kasihan gitu, kurang jajan gitu, kurang kadang sekolah juga. Ya namanya orang nggak mampu lah gitu. Makanya saya kasihan gitu lihatnya. Gitu. Sampai alhamdulillah itu yang dulu kerja di saya punya anak 4 sekarang. Orang Purbalingga. Kemarin juga malah habis dari kampung saya gitu. Enggak kok. Lo bisa ngawinin bini keduanya gimana? Kok bini keduanya mau lo kawinin? Gimana ceritanya? Ya justru itu Pak Haji. Awal-awalnya itu emang mau juga biasa di ngeriung gini kayak gini gitu. Istri pertama sama istri kedua mau gitu. Oh. Cuman ya kesininya nggak harmonis gitu Pak Haji. Kenapa? Ya mungkin kena hasutan dari luar gitu. Apa gimana gitu. Ya makanya itu kan solusinya supaya harmonis mungkin dengan cara supaya gimana caranya? Supaya saya itu mungkin ya kaya raya lah supaya gimana. Lo mesti harmonis dulu. Iya. Mau gak biar bini pertama sama bini kedua akur? Ya, udah tahu belum caranya? Ya justru itu makanya saya datang ke sini mau saya tanyain. Mau ya, tahu caranya? Iya. Lo ML dulu sama bini yang pertama. Iya. Abis ML bini pertama, lo nggak boleh cebok. Iya. Nanti lo ML lagi sama bini yang kedua, nggak boleh cebok. Nanti lo ML lagi sama bini yang pertama, nanti kedua akur. Lo tanya pakarnya, iya Son? Ya berarti kan semalam itu. Oh enggak. Lo ML nih malam ini sama bini pertama. Iya. Kan nggak cebok. Iya.
Lu bisa ML besok lagi, bisa 2 hari lagi, 3 hari. Asal ini jangan dibersihin. Ya kan kita sholat. Nah, lu nggak sholat dulu dong. Ini kan ilmu aliran sesat. Atau kalau lu mau sholat ya mesti hari itu juga. Oh. Jadi lo ML jam 1 malam, habis ML lo copot, lo pulang. Bini Ya, lo itu- yang kedua lagi tidur lo ML-in. Itu kebetulan rumahnya dekat Pak Haji. Ya udah lo tinggal merayap tuh, doang kan. Jalan paling 5 menit lah gitu. Oh iya udah. Ntar lo ajak Haji Marco. Nggak ada yang 5 langkah. 5 langkah. 5 menit. dari rumah. Pokoknya lo ML sama bini pertama jangan cebok. ML lagi sama bini kedua jangan cebok. ML lagi sama bini pertama jangan cebok. Udah ntar akur sampai akhir hayat nggak ribut. Ini ilmu kearifan lokal bos zaman dulu. Iya, Makanya raja-raja zaman dulu kan tinggalnya di istana, istrinya kan banyak. Iya. Dia pindah-pindah doang. Tapi sholat gak? Ya sholat dah waktu subuh. Kan dari jam 1 sampai jam 4 pagi sampai jam 5 pagi kan dia bisa garap berapa? 12 ya? Pengalaman kemarin ya? Ada lagi? Ya itu Bos, lu mau percaya nggak? Dasarnya apa sih Pak Haji? Kok bisa akur? Jangankan istri pertama, istri kedua. Lo tahu embe gak? Lo nanti lihat ke kandang embe gue. Ada 9 betina. Jantannya 1. Itu 9 betina akur. Jadi dia habis manjat sama bini yang sama embe pertama. Dia manjat lagi bini embe kedua, embe ketiga. Ini 9 embe loh. Akur. Iya betul? Ya. Lo kalau nggak percaya, boleh gak Pak Haji gue gabung? Boleh. Embe tau gak embe? tahu. Pernah gak embe betina berantem antara embe betina sama betina berantem di dalam kandang? Kayaknya nggak pernah ya. Nggak pernah. Soalnya apa? Karena kan dia dinaikin sama pejantannya 1 dan si jantannya nggak cebok. Cebok gak? Pernah gak? Ini pakar peternakan bos. Pakar peternakan. Jadi lo kan kadang orang suka ribut. Apa contohnya Pak Haji kalau kita habis ML 1 ke 2 nggak cebok akur? Embe. Kan satu kandang embe betina berapa? Iya, 9 kan? 9. Jantannya berapa? Ya 1 kadang-kadang banyak. Itu juga kalau ke hewan ya contoh itu bebek aja ya bebek. Itu kan kadang-kadang jantannya cuma 1. Ya, betinanya berapa? Banyak. Woi, bisa 20, bisa 30, 40. Berantem nggak betinanya? Enggak ya. Enggak. Nah, lo ikutin ilmu bebek aja. Di Brebes ada kan bebek. Di Tegal. Ya banyak. Ada lagi bos? Ya jadi solusinya gitu Pak Haji. Jadi biar saya bisa. Kan lo minta solusi biar bini lo akur kan? Ya itu yang satu. Tadi udah gua ajarin kan ilmu Ya, embe. Udah. Praktek. Iya. Terus apa lagi? Itu tentang ya kedepannya supaya kaya raya tajir melincir gitu Pak Haji, supaya bisa renovasi rumah yang kedua gitu. Baca Quran tadi kan udah gua ajarin. Bisa gak baca Quran? Ya, Pelan-pelan. bisa walaupun Sedikit-sedikit ya. Baca Quran. Terus apa lagi? Itu sih Pak Haji, terus terang aja kan kakak saya itu rumahnya mau dijual Pak Haji. Ya. Itu nggak laku-laku gitu. Maksudnya pertanyaannya apa? Ya supaya cepet laku. Satu, Colek syukur-syukur- alat kelamin lo, tempelin di tembok. Laku lewat gue, laku lewat gue. Atau lo yang beli, nanti milik lo. Ya syukur-syukur kayak gitu Pak Haji, syukur-syukur kemilikan saya gitu. Iya, colek alat kelamin lo, tempelin di temboknya dia. Kapan waktu lo datang, lo tempelin. Nanti jadi milik. Itu dekat kebetulan sama rumah saya, cuman kalau ke ini rumah satu sih. Boleh. Lo Kebetulan- kencingin, siram, jadi milik. Ntar jadi milik. Ya saya sempat kemarin itu sempat nyiram-nyiram gitu, cuman harus rutin Pak ya. Harus, sesering mungkin. Bisa? Insya Allah. Ada lagi? Berarti sambil ngucap gitu ya. Ya. Bisa? Bisa. Terkabul ya? Terkabul. Cair 10M ya? Amin. Buat bayar rumah kakaknya ya? Iya, amin. Istrinya akur ya? Akur, amin. Oke ya, alat kelamin lo jangan dicebokin dulu ya.
Iya. Oke, praktekin ya. Iya. Kalau nggak lo belajar dulu sama mbak gue di sini ya, sebelum pulang ya. Sip, terkabul. Thank you banget. Pasti. Alhamdulillah Yuk. Pak Cik.